Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharani Aisyah dengan NPM 201100171 dari Prodi PGMI semester 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang interaksi sosial masyarakat. Yang pertama ada pengertian tindakan PS. Tindakan atau perbuatan atau sesuatu yang dilakukan secara sosiologis. Tindakan artinya seluruh perbuatan manusia yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dan secara sadar maupun tidak sadar, yang mempunyai makna subjektif bagi pelakunya. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri tindakan sosial. Yang pertama, tindakan manusia yang menurut si aktor mengandung makna subjektif. Hal ini meliputi tindakan nyata. Yang kedua, tindakan nyata yang bersifat membantu sesungguhnya dan bersifat subjektif. Kemudian yang terakhir ada tindakan yang berpengaruh positif dari suatu situasi. Selanjutnya, tindakan sosial dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, tindakan rasional instrumental. Tindakan ini dapat dilakukan dengan cara memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan. Contohnya, bekerja keras untuk mendapatkan nafkah yang cukup. Kemudian yang kedua ada tindakan rasional berorientasi nilai. Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar dalam masyarakat. Contohnya, tindakan-tindakan yang bersifat religio atau mistis. Kemudian yang ketiga ada tindakan tradisional. Tindakan yang dapat diperhitungkan pertimbangan rasionalnya. Contohnya, berbagai macam upacara yang dilakukan untuk bermaksud melestarikan kebudayaan leluhur. Kemudian yang keempat ada tindakan afektif. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang kelompok atau berdasarkan perasaan atau emosi. Dan kemudian ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dilakukan secara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam kehidupan sosial. Dan demikian, interaksi adalah hubungan timbal balik sosial berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok dalam kelompok sosial. Bentuk interaksi sosial menurut jumlah pelakunya ada 3. Yang pertama, interaksi antara individu dengan individu. Individu yang memberikan pengaruh atau rangsangan kepada individu lainnya, begitu seperti berjabat tangan, saling menegur, dan bercakap-cakap. Kemudian yang kedua ada interaksi individu dengan kelompok. Bentuk interaksi antara individu dengan kelompok itu misalnya seorang ustadz sedang berpidato di depan orang banyak. Bentuknya semacam menunjukkan bahwa kepentingan individu berhadapan dengan kepentingan kelompok. Kemudian yang ketiga ada interaksi antara kelompok dengan kelompok. Bentuk interaksi seperti ini berhubungan dengan kepentingan individu dalam kelompok lain. Contohnya, satu kesebelasan sepak bola bertanding melawan kesebelasan lain. Yang terakhir ada kesimpulan. Arti interaksi sosial melibatkan kedua belah pihak. Ada faktornya, yang pertama itu ada imitasi. Imitasi adalah tindakan sosial meniru sikap atau tingkah laku seseorang yang secara berlebihan. Kemudian yang kedua ada sugesti. Sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan dari suatu pihak kepada pihak lainnya. Yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan dalam diri seorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang keempat ada simpati. Simpati adalah suatu proses di mana seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Kemudian ada syarat-syarat interaksi sosial antara lain yaitu yang ada kontak. Kata kontak berasal dari kon atau kum yang artinya sama-sama dan kata tango yang artinya menyeluruh. Dalam kehidupan manusia di dunia ini tidak akan lepas dari kehidupan masyarakat. Maka kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat harus menyadari bahwa kita hidup tidak mungkin sendirian. Untuk itu, marilah kita menjadi warga masyarakat yang baik dan berinteraksi antara individu dengan kelompok, bahkan antara kelompok dengan kelompok, yang terjalin persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.